Saya kasih tahu ya, jadi data analis itu wajib banget belajar Power BI. Kalau kita bekerja di perusahaan besar atau korporat, biasanya mereka pakai Microsoft, PowerPoint, Excel, bahkan Teams. Dan Power BI itu satu ekosistem dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi ada alasan-alasan lain kenapa kita harus banget belajar Power BI. Simak video ini sampai habis biar tahu alasannya. Untuk standar industri memang kebanyakan pakai Excel, benar, itu tidak salah. Tapi kadang-kadang ada hal atau kondisi di mana Excel masih kurang efektif gitu. Sebagai contoh untuk dashboard, Excel masih punya banyak kekurangan. Salah satunya fleksibilitas, juga konektivitas dan akses, dan tentunya soal kapasitas datanya itu sendiri. Selain itu, di Power BI juga ada namanya DAX, di mana kita bisa masukkan formula atau kalkulasi agar kita bisa masukin matriks yang lebih presisi, yang lebih tepat, yang juga bisa masukin beberapa hitung-hitungan matematikanya juga gitu. Misalnya di sini saya punya tabel RFM, saya bisa atur nih untuk RFM-nya dia bagaimana persentilenya, bagaimana mengkategorikannya. Di Power BI juga sama seperti di Excel ya. Mereka juga bisa narik data dari sumber data yang lain. Sebagai contoh, misalnya kita mau ambil data dari Excel workbook, dari SQL server, dari file TXT juga bisa, atau dari server-server. Mereka punya banyak pilihan data yang bisa kita tarik. Bedanya dengan Excel, ketika di Excel itu, ketika kita tarik datanya, maka datanya yang kita ambil adalah dalam bentuk tabel. Bisa diolah di Power Query, cuman kita tampilkan tabel dulu. Sebagai contoh di sini ya, dia masih di pivot dulu, hingga akhirnya kita bisa bikin dashboard di sini. Di Power BI, ketika data itu ditarik, maka dia sudah berbentuk variabel. Kita bisa tarik variabelnya, misalnya di sini saya sudah punya angka-angkanya, tanpa harus kita olah di pivot dulu, karena dia sudah mentransform atau membuat formatnya sesuai dengan Power BI. Apalagi kelebihan Power BI tentunya adalah dari sisi dashboardnya. Karena ini dirancang khusus buat bikin dashboard, terutama, dan model data lainnya, maka di Power BI itu bisa memilih chart yang sangat-sangat menarik ya. Kita bisa dari donut chart, juga bisa ada stack chart area. Dan tidak cuma itu saja, satu lagi yang cukup umum belakangan ini, di lowongan pekerjaan itu banyak yang membutuhkan pegawai yang memiliki skill Power BI. Contoh sini ya, ini ada jelas di sini, bisa mendevelop end-to-end Power BI dashboard, atau di sini juga kelihatan ya di sini ya, develop and maintain dashboard report using Power BI. Kita coba buka lowongan yang ini juga sama, data analytics harus bisa proficient di Power BI juga di sini. Jadi sudah jadi skill standar untuk bisa menguasai Power BI. Nggak perlu khawatir, untuk belajar Power BI sebenarnya sudah bisa kita download secara gratis dengan fitur terbatas ya tentunya kalau gratis ya, tapi nggak apa-apa, kita coba dari yang gratis untuk bisa belajar Power BI hingga akhirnya kita bisa praktekkan di dunia nyata dan bisa mendapat pekerjaan yang kita inginkan.